Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Distransnaker Kukar, kembali menggelar Job Fair Kukar 2026 sebagai upaya memperluas kesempatan kerja sekaligus menekan angka pengangguran di daerah. Kegiatan yang berlangsung pada 14-15 Juli 2026 tersebut secara resmi dibuka oleh Bupati Kukar Aulia Rahman Basri di Gedung Putri Karang Melenu PKM, Kecamatan Tenggarong Seberang. Job Fair tahun ini menghadirkan 20 perusahaan dari 9 sektor usaha dengan menyediakan 380 lowongan kerja pada 69 jenis jabatan. Sektor yang berpartisipasi meliputi pertambangan, perkebunan, retail, penjualan kendaraan, pembiayaan, penyedia jasa tenaga kerja, kuliner, hingga jasa komunikasi. Dalam sambutannya, Bupati Aulia Rahman Basri menegaskan bahwa penyelenggaraan Job Fair merupakan bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Kukar dalam mempertemukan pencari kerja dengan dunia usaha serta meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal. Meski demikian, ia mengakui masih terdapat kesenjangan yang cukup besar antara jumlah pendaftar dengan peserta yang berhasil lolos seleksi administrasi. Menurutnya, peserta yang dinyatakan lolos administrasi akan mengikuti tahapan walk-in interview selama 2 hari, dengan hasil seleksi diumumkan pada hari terakhir pelaksanaan Job Fair. Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Distransnaker Kukar, Dendi Irwan Fahriza, menjelaskan bahwa proses seleksi administrasi telah dilaksanakan sejak 1 hingga 30 Juni 2026 oleh masing-masing perusahaan peserta. Ia menambahkan, hasil wawancara akan diumumkan pada 15 Juli 2026. Mekanisme ini menjadi inovasi dalam pelaksanaan Job Fair tahun ini karena seluruh tahapan seleksi dilakukan lebih terstruktur. Seleksi administrasi dilakukan selama 1 bulan, kemudian wawancara berlangsung 2 hari dan hasilnya langsung diumumkan. Sekitar 80% peserta yang dinyatakan lolos nantinya akan langsung ditempatkan di perusahaan masing-masing. Dendi menyebutkan, jumlah pendaftar Job Fair 2026 mencapai lebih dari 1.000 orang yang berasal dari berbagai kecamatan di Kukar melalui penyelenggaraan Job Fair ini. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berharap dapat meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja lokal sekaligus memperkuat sinergi dengan dunia usaha. Kedepan, evaluasi terhadap kompetensi pencari kerja akan terus dilakukan agar kebutuhan industri dapat dipenuhi oleh sumber daya manusia lokal yang semakin siap dan kompeten. 1, 2, 3. Tepuk tangan semuanya. Dan atas foto bersama tadi. Job Fair tahun ini agak berbeda dari tahun sebelumnya. Perbedaannya tahun ini, pada saat dilaksanakan Job Fair itu kita sudah bisa mengumumkan orang yang diterima bekerja itu kan. Nah, memang masih menjadi tantangan kita di mana antara pelamar dan yang diterima itu gapnya lumayan jauh. Tahun lalu pelamarnya sekitar 1.000 lebih, yang diterima cuma 20. Tahun ini dari 1.136 pendaftar itu cuma 196 yang lolos berkas. Artinya ada gap sekitar 983 orang yang tidak lolos berkas. Nah, dari 196 ini nanti akan dilaksanakan walk-in interview hari ini. Setelah walk-in interview, besok itu akan diumumkan hasilnya berapa orang yang diterima di para pemberi kerja kita yang mengikuti Job Fair. Nah, harapan kita ke depan antara pelamar tentunya ini akan ada gap kompetensi antara pada saat dilakukan proses pemasukan berkas dan proses pengumuman. Nah, ini yang akan coba kita akan lebih kuatkan lagi. Kita coba cari tahu masalahnya di mana sehingga ke depan itu pada saat pendaftaran itu tidak jauh beda dengan yang diterima lolos berkas, dan kita berharap lebih banyak lagi bisa diterima pada saat Job Fair ini dilaksanakan. Oke, cukup ya. Ya, makasih. Terkait hari ini Pak, ada berapa Pak yang ikut berpartisipasi Pak? Ya, ada 20 perusahaan dari sektor pertambangan, kemudian perkebunan, kemudian dari sektor jasa penyediaan tenaga kerja, kemudian dari sektor retail niaga, kemudian dari sektor pembiayaan atau kredit, kemudian ada dari sektor jasa komunikasi, kemudian ada dari sektor penyediaan makan, kemudian dari sektor penjualan kendaraan. Kemudian pencaker yang hari ini lolos pemberkasan selama 1 bulan itu sejumlah tadi yang disampaikan oleh Pak Bupati 196 yang akan melakukan wawancara walk-in interview selama 2 hari. Dan insya Allah nanti di tanggal 15 di hari kedua kita akan cut off di jam 15.30 kita akan cut off untuk pengumuman dari 20 perusahaan yang melakukan wawancara selama 2 hari ini. Jadi
paling tidak pengumuman yang disampaikan, pengumuman wawancara itu 80%-nya insya Allah kalau memang mereka konsisten akan nanti mendapatkan penempatan di 20 perusahaan. Karena biasanya ada 2 tahapan atau 3 tahapan lagi yang harus mereka lakukan. Yang jelas mereka harus menjaga kesehatan mereka karena nanti pasti ada MCU, tahapan MCU, pemeriksaan kesehatan di setiap perusahaan sebelum penempatan di site. Oke. Pak, rata-rata yang mendaftar umur berapa, Pak? Rata-rata yang mendaftar ya di usia produktif, banyak memang fresh graduate. Tadi yang disampaikan oleh Pak Bupati bahwa banyak yang memang belum memiliki pengalaman. Kemudian yang kedua, belum memiliki kompetensi. Yang belum memiliki kompetensi ini kita akan evaluasi, nanti ini akan kita rencanakan untuk pelatihan kompetensinya di 2020. Sehingga mereka yang gagal di job fair tahun ini jangan sampai lagi gagal nanti di job fair berikutnya atau job fair everyday. Kalau total lowongan ada kurang lebih 370, kemudian yang lolos pemberkasan seleksi berkas ada kurang lebih 196. Ya, kalau memang peminatnya yang paling banyak adalah di sektor pertambangan, dan perusahaan yang mengikuti job fair ada 5 perusahaan pertambangan. Kalau yang lainnya di rata-rata di 3 perusahaan. Perkebunan ada 3 perusahaan, kemudian pembiayaan ada 3 perusahaan. Yang paling banyak pada saat job fair tahun ini adalah sektor pertambangan, ada 5 perusahaan. Dan peminatnya yang paling banyak di sektor pertambangan. Ya, memang PHK kita sampai dengan bulan Juni ini sudah kurang lebih 2.200, cuma kita juga menyimak apa yang disampaikan oleh Menteri SDM, ada relaksasi untuk peninjauan ulang RKAB di bulan Juli. Nah, mudah-mudahan relaksasi ini nanti berdampak ada pemanggilan kembali yang sehat. Kemudian otomatis mengurangi yang terdampak PHK. Melihat kebutuhan di lapangan nih, Pak, pelatihan kompetensi yang disediakan di sini berapa di pertambangan? Ya, kalau pelatihan kompetensi yang disediakan tadi yang mayoritas operator alat berat, mekanik alat berat, kemudian welder. Nah, itu sektor-sektor yang support terhadap pertambangan. Nah, kemudian kita juga menyiapkan sektor lain seperti konten kreator tadi, desain grafis, kemudian penjamah makanan, kita supporting terhadap program strategis nasional. Jadi penjamah makanan ini adalah tenaga kerja lokal atau masyarakat Kutai Kartanegara yang nantinya hilirisasi penempatannya support terhadap SPPG, MBG yang ada di Kutai Kartanegara. Jadi bukan yang sudah bekerja, tapi yang belum bekerja. Bagian Prokom Setkap Kukar, tim dokumentasi pimpinan, melaporkan.